saya sedang menjelaskan pelajaran IPS di papan tulis, saya memperhatikan ada murid saya bernama Imam Arifin, panggilannya Imam, tertidur di dalam kelas, sehingga dia tidak memperhatikan penjelasan saya. Ketika saya memberikan sebuah pertanyaan, Imam tidak bisa menjawab. Dia hanya terdiam dan matanya masih terasa mengantuk. Kemudian, setelah jam pelajaran selesai, saya memanggil Imam untuk melakukan diskusi bersama. Imam, tadi Ibu perhatikan waktu belajar IPS kamu tertidur di dalam kelas ya? Iya Bu, tadi saya tidur di dalam kelas karena merasa mengantuk banget. Setiap orang kalau memang merasa mengantuk pasti juga akan tertidur. Semua orang pasti mengalami hal yang sama seperti yang kamu alami loh Mas Imam. Tapi tidak hanya kamu saja. Dulu Bu Ayi juga pernah melakukan hal yang sama loh ketika duduk di bangku sekolah. Iya Bu, saya minta maaf karena sudah tidur di dalam kelas waktu jam pelajaran Bu. Iya, tidak apa-apa. Mari kita cari solusi bersama untuk membantu kamu menyelesaikan masalah ini ya Mas Imam. Baik Bu. Pasti kamu memiliki alasan mengapa kamu tidur di kelas waktu Bu Guru menerangkan materi pelajaran. Saya merasa lelah dan mengantuk Bu karena tadi malam saya begadang main HP sampai larut malam. Apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama di waktu yang lalu? Iya, masih Bu. Apakah Mas Imam bisa mengingat dan menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Coba sebutkan apa saja yang kamu ingat. Disiplin waktu, berdoa sebelum dan setelah pelajaran, bersikap santun dan hormat kepada orang lain dan mendengarkan guru ketika menerangkan. Apakah tidur di kelas saat Bu Guru menerangkan adalah sikap santun dan menghormati orang lain? Iya Bu. Kamu pasti mendapatkan rasa senang ya karena bisa tidur. Tapi tidur di waktu jam pelajaran itu tidak baik nak. Selanjutnya langkah apa yang akan kamu lakukan agar tidak tidur lagi di kelas waktu jam pelajaran? Saya di rumah akan tidur lebih awal dan tidak bergadang sampai larut malam Bu, agar di kelas tidak mengantuk dan tidur lagi. Kamu pastinya ingin menjadi orang yang sukses kan Mas Imam? Iya Bu. Karena itu, mari kita bersama-sama untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan jangan mengulangi lagi perbuatan tadi ya. Baik Bu, terima kasih atas nasihatnya ya Bu. Sama-sama Imam. Sekarang Imam bisa kembali melanjutkan kegiatan bersama teman-teman ya. Baik Bu, saya permisi dulu ya Bu. Iya. Halo, nama saya Imam Arifin, biasa dipanggil Imam. Saya siswa kelas 6. Saya melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas kami, yaitu tidur di kelas. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi oleh Bu Ayi. Saya ditanya alasan kenapa tidur di kelas dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Bu Ayi sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Bu Ayi lakukan ini adalah demi masa depan saya. Terima kasih Bu Ayi, guruku yang terbaik. Suatu hari, saya sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas 6 materi bangun ruang. Salah satu murid saya bernama Ratna Nur Rahmawati mengobrol dan membuat keributan dengan teman sebangkunya dan kadang tersenyum sendiri saat KBM berlangsung. Kemudian setelah KBM, saya memanggil anak tersebut untuk berdiskusi bersama. Nah, tadi waktu KBM sedang berlangsung, Ibu lihat kamu sering ngobrol ya, dan terkadang kamu sering tersenyum sendiri. Bu, tadi saya ngobrol dan sesekali tertawa ketika sedang belajar. Mengapa kamu ngobrol dan tertawa ketika KBM, Mbak Ratna? Kamu pasti memiliki alasan melakukan hal tersebut kan? Apakah tadi di jam istirahat kurang waktu ngobrolnya? Ya Bu,
pas jam istirahat saya tidak ketemu dengan teman saya, Bu. Jadi saya mau ngobrol pas di kelas. Mengobrol boleh saja, karena kita juga membutuhkan teman untuk sharing dan bersenda gurau. Tapi harus diingat juga ya, bahwa kita juga harus belajar terlebih lagi jika guru sudah masuk kelas. Jadi kita harus bisa mengatur waktu agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain ya, Mbak Ratna. Iya, Bu, saya minta maaf. Apakah Mbak Ratna tahu nilai apa yang tidak sesuai jika Mbak Ratna mengobrol saat KPS sedang berlangsung? Nilai hormat kepada orang lain dan mendengarkan guru ketika menerangkan, Bu. Nah, apakah Mbak Ratna meyakini keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya? Belum, Bu. Jika Mbak Ratna meyakini keyakinan kelas, namun belum menjalankannya, bagaimana cara menjalankan keyakinan kelas, terutama nilai hormat kepada orang lain dan mendengarkan guru ketika menerangkan? Harus pandai membagi waktu untuk mengobrol dan belajar, Bu. Saya harus menghormati guru yang sedang menjelaskan setiap hari, meski saya masih ingin mengobrol, Bu. Oke Mbak Ratna, menurut Ibu dalam melakukan hal yang kita senangi, kita juga harus berusaha mengelola waktu dan tempat yang tepat, tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bagaimana menurut Mbak Ratna? Iya, Bu, setuju. Baiklah Mbak Ratna, mari kita selalu memperhatikan dan melaksanakan keyakinan kelas kita tersebut ya. Meskipun Mbak Ratna melakukan sesuatu hal yang disukai, Ibu harap Mbak Ratna dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan menjalankan keyakinan kelas. Jangan mengulangi perbuatan tadi ya nak. Baik, Bu, terima kasih banyak ya, Bu, perhatiannya. Iya, sama-sama. Sekarang Mbak Ratna kembali melanjutkan istirahat bersama teman-teman ya. Iya, Bu, saya permisi dulu ya, Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ratna Nurrohmah, biasa dipanggil Ratna. Saya siswa kelas 6. Saya melakukan kesalahan atau tidak menjalankan keyakinan kelas 6 kami, yaitu hormat kepada orang lain dan mendengarkan guru ketika menerangkan. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi oleh Bu Ayi. Saya ditanya alasan mengapa saya tidak memperhatikan, malah mengobrol ketika sedang jam pelajaran. Kemudian saya menjelaskan alasan saya kenapa saya mengobrol ketika jam belajar berlangsung. Bu Ayi tidak marah karena saya memberikan alasan. Saya diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Bu Ayi sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Bu Ayi lakukan adalah memperkuat keyakinan kelas demi masa depan saya. Dan Bu Ayi mengingatkan agar saya tidak mengulangi perbuatan tadi.